Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ani sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Mahen sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Hmm, Gini, Bu, hasil dari pertemuan kita sebelumnya, iya. saya ingin sharing-sharing mengenai RPP berbasis diferensiasi. Oh iya. Jadi ini hasil WA kita semalam. Betul. Kalau tujuan Pak Mahen kesini adalah untuk sharing. Betul, Ibu. Tadi sharingnya mengenai apa ya Pak Mahen? Mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian diselingi dengan kompetensi sosial emosional atau KSE. Oh KSE, iya iya. Nah dari RPP berdiferensiasi sama kompetensi sosial emosional nih. Iya, Bu. Apa yang mau di-sharingkan nih Pak Mahen? Oh ini Ibu, saya mau sharing karena biasanya saya membuat RPP ini berbasis scientific. Sekarang saya mencoba RPP dengan berbasis diferensiasi dan dengan tambahan KSE tersebut. Gitu. Jadi saya ingin mencoba hal baru. Apakah ada perbedaan atau tidak seperti itu? Ya berarti RPP-nya saja yang berubah ya Pak ya. Iya. Nanti mau praktek dengan RPP tersebut. Betul, saya ingin Iya. praktekkan di KBM saya. Betul betul. Nah kalau terlihat sebelumnya kan berarti Pak Mahen pakai RPP lama nih yang Betul. K13 ya. Betul, Ibu. Lalu sekarang mau mencoba dengan diferensiasi. Nah menurut Pak Mahen apa nih perbedaannya? Setelah saya merancang, Bu, RPP yang berbasis diferensiasi, ternyata banyak sekali perbedaan. Ya. Terutama di sini diferensiasi itu berarti dipeta-petakan, Bu, pembelajarannya sesuai dengan mungkin gaya belajar, lalu dari urutannya mungkin berdiferensiasi konten atau bisa prosesnya, nanti dari proses itu menghasilkan produk. Sedangkan RPP yang berbasis K13 itu lebih kepada komponen mengamati, terus nanti menanya, sampai nanti pada akhirnya adalah membuat kesimpulan atau mengkomunikasikan, mempresentasikan seperti itu. Lebih kepada cenderung lebih kepada ya begitu-begitu aja isinya, Bu, seperti itu. Berarti kalau dari pembicaraan tadi kalau RPP K13 ya biasa-biasa saja, sementara RPP yang terbaru ini memiliki beberapa kelebihan ya Pak Betul. Mahen ya. Nah kalau saya boleh tahu nih, skala berapa yang akan Pak Mahen terapkan ketika nanti dipraktekkan? Kan kalau K13 sudah biasa nih bisa 100%. Nah kalau RPP ini kira-kira berapa persen Pak? Ya, menurut pengamatan saya setelah saya bikin rancang seperti ini di angka 85%. 85%. Baik, skala yang bagus untuk mengawali RPP ya Pak ya. Betul. Nah, dari standar 85% berarti sudah ada gambaran nih. Kira-kira ada hambatan atau tidak? Karena standarnya sudah 85 nih. Kira-kira ada hambatan nggak ketika nanti perealisasian RPP di kelas? Jelas, Bu, ada hambatannya karena karena ketika saya bandingkan dengan RPP K13 itu ada hambatannya mengenai manajemen waktu. Itu yang bentuk biasa. Nah, saya sudah berpikir lebih ke depan, lebih jauh, bahwa ini hambatannya akan mirip mengenai waktu, manajemen waktu gitu ya. Mudah-mudahan hambatan ini
bisa saya atasi dan bisa menjadikan motivasi saya ke depan untuk istilahnya lebih menyusun konsep RPP yang berdiferensiasi lebih baik lagi. Nah, jawaban yang bagus sekali mengenai hambatan ya Pak. Berarti Iya. sudah ada gambaran hambatannya ini dan sudah menemukan solusi. Solusinya seperti yang tadi Iya, akan memetakan Memetakan kembali. kembali. Nah, untuk memetakan nih Pak Mahen, kan cara memetakan waktu atau manajemen waktu ada beberapa bentuk nih. Bentuk apa yang akan direncanakan oleh Pak Mahen? ya manajemen waktunya misal ya Bu ya, contohnya adalah membuat ringkas kegiatan Ya, inti, kemudian mengkondisikan lebih baik lagi kepada peserta didik agar apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan itu semuanya tercapai. iya. Seperti itu. Jadi lebih kepada membuat suasana kondisi kelas yang lebih sesuai dengan rancangan kita. Oh iya. Nah, ini kan rencana Pak Mahen nih untuk memetakan. Kira-kira kapan rencana pemetaan itu dilakukan? Oke, secepatnya Bu, saya akan memetakan konsep ini besok. Baik, besok ya. Iya, besok. Nah, berapa lama nih untuk pemetaannya? Apakah cukup 1 hari atau justru lebih dari 1 hari? Ya, lebih cepat lebih baik Bu, 1 hari. Namun kalau nanti hambatan itu muncul, ya mungkin beberapa kali coba. Berarti 1 hari dicoba terlebih Dicoba. dahulu, baru dievaluasi ya Pak Mahen. Betul. Nah, lalu ukuran keberhasilan pemetaan nih. Menurut Pak Mahen seperti apa? Karena kan tadi kata Pak Mahen, aduh kalau di awal kayaknya manajemen waktu nih. Lalu tiba-tiba hambatan itu kayaknya bisa kalau dipakein ring-ring Bu Ani, bisa dibagi-bagi pemetaan. Nah, ukuran keberhasilan pemetaan itu bagaimana Pak Mahen? Ukuran keberhasilannya kalau diskalakan ya Bu, menurut saya yaitu di angka 80%. 80%. Karena materi penyampaian yang ingin saya jelaskan kepada siswa ini materi yang tidak terlalu sulit dalam hal aljabar, karena ini adalah trigonometri. Jadi lebih kepada kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu pemetaan mengenai keberhasilan. Betul. Nah, dari rencana, jangka waktu, dan ukuran keberhasilan, bagaimana komitmen Pak Mahendra ke depannya? Apakah akan melanjutkan dengan seperti ini atau justru ada yang lebih baik lagi? Oke, untuk saat ini saya akan mencoba ini dan bahkan mungkin nanti mengembangkan RPP yang berdiferensiasi. Mungkin saja Bu nanti akan dipadukan dengan alat peraga matematika. Bagus sekali. Seperti itu. Jadi dengan alat peraga mungkin nanti anak itu bisa mengetahui gaya belajarnya tuh, oh saya gaya belajarnya misal di kinestetik. Kemudian oh saya dengan melihat saja sudah paham, berarti visual. Oh, saya dengan mendengar gurunya saja menjelaskan, saya sudah paham, saya bisa menceritakan kembali. Jadi rencana saya, harapan saya ini akan saya kembangkan ke depannya, mungkin saya padukan dengan hal yang lain, yaitu seperti alat peraga. Wah, ini sudah sungguh luar biasa nih Pak Mahen. Namun kan yang namanya komitmen terkadang kita membutuhkan pihak lain nih untuk mengingatkan. Kira-kira ada orang atau pihak lain yang ikut membantu melihat bagaimana komitmen itu dilaksanakan? Oh, tentu saja ada, ya, yaitu MGMP saya, yaitu MGMP Matematika yang berada di lingkungan satuan pendidikan saya, yaitu SMA
N4 Tangerang Selatan. Nah, Seperti itu. iya, berarti kita lihat dari sharing tadi awalnya ada kekhawatiran mengenai manajemen waktu RPP berdiferensiasi, lalu Pak Mahen sudah menguraikan ada hambatan apa, lalu solusinya sudah ada, bahkan ada rencana aksi yang mau dilaksanakan, Ya. sudah jelas jangka waktunya, sudah jelas pula ukuran keberhasilan, lalu kuat di komitmen. Nah, pertanyaan terakhir nih, ini kan kita sharing. Betul, Bu. Bagaimana tindak lanjut dari sebenarnya kalau kita sebut ini bukan sharing ya Pak Mahendra, ini coaching. Iya, nah tindak lanjut dari coaching ini bagaimana? Atau apakah RPP ini akan diterapkan kapan? Oke, tindak lanjut dari pertemuan hari ini atau coaching hari ini adalah RPP ini akan dilaksanakan lebih tepatnya dalam minggu ini, Bu, dan harinya adalah hari Kamis Iya. besok. Ya, saya pilih satu kelas untuk uji coba, yaitu kelas 10 IPA 3. Kemudian untuk itu saja, Bu, mungkin ya tindak lanjut saya terhadap pertemuan hari ini. Lalu bagaimana, apa yang bisa saya bantu nih untuk melihat tindak lanjut di kelas? Oh iya, saya ingin Bu Hani untuk ada sebuah pertanyaan, Bu, di sini, Bu, ya. Di dalam RPP saya, sebelum saya nanti tindak lanjut ya, Bu, ya. Di sini sebetulnya ini ingin tanya jawab saja kepada Bu Hani. Di sini ada bagian KSE tentang pengelolaan diri, Bu. Di mana di sini saya membuat kelompok sesuai dengan barisan. Terus kelompok tersebut melihat atau menebak kata, tebak kata atau gambar. Ya. Nah, saya ingin bagaimana baiknya, Bu? Apakah dilaksanakan oleh seluruh siswa atau bagaimana baiknya, Bu? Begini, kan kelas itu 40 siswa kalau nggak salah ya Pak Mahen ya. Oh iya, Lalu betul, 10 IPA 3, dibagi 40. menjadi 4 baris. Betul. Satu barisnya 10 orang. Nah, menurut Pak Mahendra bagaimana nih dengan jumlah siswa yang banyak, waktunya sedikit, apa yang Pak Mahen lakukan? Oke, saya sih sempat kepikiran ya, bagaimana, Bu, kalau kelompok yang diambil adalah kelompok sampel, Bu. Jadi contoh aja gitu. Jadi satu baris saja dari 4 baris tersebut dijadikan sampel untuk pengelolaan diri. Baik, itu. Ini terkait dengan manajemen waktu sebetulnya. Betul. Dan ini hambatan yang langsung bisa ditangani oleh Pak Mahen. Iya. Nah, untuk besok nih jam berapa Pak Mahen? Hari Kamis? Hari Kamis untuk besok setelah zuhur, lebih tepatnya jam 12.30, Ibu. Oh iya. Baik Pak Mahen, karena waktunya juga kita sudah lama nih, sebentar lagi masuk. Apakah ada lagi yang mau ditanyakan Pak Mahendra? Ada satu pertanyaan, Ibu. Iya. Apakah Ibu bisa menemani saya dalam observasi besok? Untuk 12.30 ya Pak Mahendra ya. Nah, kebetulan kelas saya diampul ya anak UIN nih, sedang ada PLP. Jadi alhamdulillah. Pas. Insya Allah nanti saya bisa mendampingi untuk melihat nih apa yang akan dilakukan oleh Pak Mahen, mengingat ini skala-skalanya juga sudah jelas. Iya. Kasih, Ibu. Iya. Sudah bel Pak Mahen, jadi mohon izin, saya juga mau cek kelas dulu. Iya, makasih. Makasih, Ibu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, ya, Bapak ingin memberikan sebuah yel-yel ketika ditanya kabar.
Ya, ketika ditanya kabar, bagaimana kabarnya hari ini, maka kalian menjawabnya, alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Bisa? Oke, kita ulangi. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, sekarang ditambahkan dengan gerakan ya. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Bisa? Oke, sekarang coba lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, terima kasih. Ya, sekarang kita pelajaran matematika wajib. Hari ini siapa yang tidak hadir? Dafu Zani. Kenapa Dafu? Sakit. Oke, siapa lagi? Aska. Kenapa Aska? Izin. Ada lagi? Tidak ada. Oke, kita doakan kepada teman kalian yaitu Dafuzani, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Oke, sekarang materi yang akan Bapak ajarkan tentang trigonometri. Ya, khususnya rasio trigonometri pada segitiga siku. Ya, tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian mampu mengidentifikasi rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Lalu yang kedua, kalian mampu menentukan rasio trigonometri pada segitiga siku. Jadi kalian kalau sudah mampu mengidentifikasi, lalu mampu menentukan, dan yang ketiga, kalian mampu memilih serta menggunakan konsep yang kalian pelajari, yaitu rasio trigonometri, untuk menyelesaikan masalah kontekstual dengan tepat. Ya, itulah 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, nah untuk memulai pelajaran, Bapak lihat dari wajah kalian masih belum pada semangat. Ya, oleh karena itu Bapak akan memberikan games, namanya Whisper Games, yaitu berbisik-bisik, main bisik-bisik kata. Ya, nah tidak semua Bapak gunakan yang bermain games, hanya barisan tertentu saja. Ya, Bapak gunakan barisan yang sebelah sini saja. Oke, silakan berdiri barisan yang ini. Ayo cepat. Masa main game loyo gitu ya? Nggak mau main game ya? Oke, barisan ini, barisan semuanya. Ayo ya. Sekarang semua barisan ini berdiri di tengah-tengah sini. Ayo, bergeser di tengah-tengah. Bergeser di tengah-tengah. Come on. Oke. Tahu ya, main Whisper Game, berbisik-bisik, tahu ya? Oke, jaraknya jangan deket-deket, lagi PPKM. Munduran dikit. Oke, nanti orang terakhir, nanti orang terakhir memberikan jawaban dari pertanyaan atau informasi yang ada di orang pertama. Siap ya? Oke, sekarang Bapak akan memberikan clue-nya. Lewat mana ya? Oh, lewat sini lah ya. Bapak bingung sendiri. Misi. Oke, sekarang nanti orang terakhir silakan menuliskan jawabannya di papan tulis ya. Di situ ada grup A, ada grup B. Bapak lupa nulis grup A dan B-nya. Maaf. Grup A itu grupnya Ayu, grup B adalah grupnya Alifa. Oke, silakan nanti dituliskan jawabannya apa yang kalian dengar. Dan agak jauh ya, nanti bisik-bisiknya ketahuan. Munduran lagi. Oke, sekarang orang pertama. Satu detik sama dengan 1/60 menit. Ini menit, ini detik, ini derajat. Oke. Ini kamu. 1 derajat 90 detik. Semenit. 1 menit 90 detik. 1 detik 360. Oke. Oh, berarti bisa. Oke, dihafal. Ayo.
Oke, sudah? Nggak boleh ditulis. Oke, dihafal. 1, 2, 3. Oke, sudah? Oke, silakan dimulai dari sekarang. Orang Oke, kalau sudah silakan ke depan. Oke, silahkan. Apa yang didapat? Kalau udah seorang bukan kira sih gimana? Kita tulis apa ya? Oh. Iya, terus Ayo tulis. Kalau sudah, tulis. Mir, gagal lu Mir. Gagal lu ya Mir. Udah, itu saja. Oke, terima kasih. Tuh kata kata Mira kayak gini. Oke. Ya, jawaban yang benar adalah untuk grup A 1 detik sama dengan 1/60 menit. 1 menit sama dengan 1/60 derajat. Maka 1 detik adalah 1/3600 derajat. Jauh banget jawabannya ya. Oke, beri tepuk tangan ya untuk grup A, luar biasa. Ya, terus yang kedua 1 derajat sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Dan 1 derajat sama dengan 3600 detik. Ini pun hampir-hampir mirip ya. Beri tepuk tangan untuk grup B. Oke ya, silakan duduk kembali. Ternyata fokus kalian ya harus lebih diasah kembali ya. Oke, kita lanjutkan. Materi hari ini tadi sudah Bapak sampaikan, yaitu rasio trigonometri pada pada segitiga siku. Nah, materi ini kalau di dalam aplikasi kehidupan sehari-hari bisa kalian temukan ketika seorang teknik sipil membangun jembatan. Ya. Jembatan ini jangan sampai roboh, kan gitu ya. Perlu perhitungan, yaitu dengan kemiringan yang pas. Oleh karena itu, ilmu dasarnya adalah trigonometri, gitu ya. Kemudian pembelajaran kita hari ini dengan yang namanya kompetensi sosial dan emosional ya. Oke, sekarang ya, sebelum Bapak mengawalinya, coba tangan kalian ditaruh di dada. Kemudian satu lagi taruh di perut. Ya, jangan pikiran lapar ya. Oke, sekarang coba pejamkan mata kalian dan tarik napas pelan-pelan. Tarik napas. Buang. Sekali lagi,
tarik napas, buang. Oke, sekarang buka matanya. Apa yang kalian rasakan? Bagaimana perasaan kalian? Ada perubahan? Merasa lebih tenang? Merasa lebih tenang? Oke, merasa tambah semangat? Enggak ya? Oke, kita belum mulai ya. Mudah-mudahan nanti pada proses pembelajaran kalian lebih semangat kembali. Oke, sekarang ya, Bapak akan mulai pembelajaran pada hari ini dari tayangan video berikut. Siapa sih penemu trigonometri? Ada yang tahu? Bapak trigonometri? Oke, ada yang tahu? Kalau tidak tahu, inilah jawabannya. Silakan dilihat, diperhatikan video berikut. Jangan sampai kalian tidak tahu. Hai Sobat Inspiratif, tahukah kamu siapa penemu sin cos tangen yang sering kita jumpai di pelajaran matematika? Nah, dia bernama Ahmad Ibnu Abdallah Habas Hasid Marwazi, atau biasa dikenal sebagai Al-Marwazi. Al-Marwazi hidup pada masa kekhalifahan Abbasiyah, Al-Ma'mun dan Al-Muqtasim. Selain matematikawan, Al-Marwazi juga merupakan astronom dan ahli geografi. Al-Marwazi lahir di Turkmenistan pada tahun 770 Masehi dan meninggal di Samara, Irak pada tahun 874 Masehi. Al-Marwazi pertama kali menjelaskan tentang rasio trigonometri, sin, cos, tangen, dan kotangen. Nah, gagasan Al-Marwazi ini kemudian dikembangkan oleh Abu Abdullah Muhammad Ibnu Jabir Ibnu Sinan Ar-Raqi Al-Harani As-Sabi Al-Batani, atau lebih akrab dengan nama Al-Batani. Di dunia barat, ilmuwan muslim yang dikenal dengan nama Al-Batanius ini juga merupakan ahli astronomi. Salah satu pencapaiannya yang terkenal dalam astronomi yakni perhitungan 1 tahun, yaitu selama 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Matematikawan Arab yang hidup pada 858 hingga 929 Masehi ini berhasil menemukan sejumlah persamaan trigonometri dan memecahkan persamaan sin X sama dengan A cos X. Nah, Sobat Inspiratif, masih banyak lagi ilmuwan-ilmuwan muslim yang berjasa pada dunia. Namun, sampai di sini dulu ya. Semoga informasi ini bisa menjadi inspirasi untuk terus berkarya. Oke, jadi tadi dalam tayangan video ini ada berapa penemu trigonometri? Ada 2 ya. Ya, tadi Al-Battani, satu lagi Al-Marwazi. Ya, itulah Bapak trigonometri ya. Nah, sekarang kalau kalian sudah tahu dasarnya dari mana trigonometri, oke, sekarang Bapak akan mulai materi pada hari ini, yaitu rasio trigonometri pada segitiga siku-siku, di mana nanti kalian akan dikenalkan dengan istilah-istilah sinus, kosinus, tangen, dan yang lain-lain. Baik, inilah tujuan pembelajaran kita yang tadi di awal sudah Bapak sampaikan ya. Kemudian peta konsep, inilah mind mapping ya, peta konsep dari trigonometri. Kenapa di sini disebutkan bangunnya adalah segitiga siku-siku? Ya, karena asal mula kata trigonometri adalah tiga, gono itu adalah garis, metri itu adalah ukuran. Jadi 3 garis yang memiliki ukuran saling bertemu. Maka kalau 3 garis kita ingatnya adalah segitiga. Ya. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Kenapa kalau nggak ada pertanyaan Bapak ingin bertanya? Apakah hanya segitiga siku-siku yang menjadi bangun datarnya untuk materi trigono? Bagaimana? Apakah hanya segitiga siku-siku saja? Ya. Bagaimana? Ridho? Iya. Oke. Givari? Iya. Oke.
Bapak perjelas lagi, bukan hanya segitiga siku-siku saja, ya, tapi jenis segitiga yang lain. Jenis segitiga itu banyak, ada siku-siku, ada sama kaki, ada sama sisi, dan yang terakhir adalah segitiga sembarang. Segitiga sembarang yang kita pakai nanti, ya, pada materi yang bernama aturan sinus dan aturan kosinus. Baik. Sekarang Bapak lanjutkan. Nah, sekarang ayo mengingat kembali ya, apa? Ini di depan kalian ada segitiga siku-siku. Bernama segitiga siku-siku apa nih? A, B, C. Siku-sikunya di mana? Siku-siku di B. Oke. Apa yang dimaksud dengan sisi depan dalam gambar tersebut? Apa yang dimaksud dengan sisi depan? Nah, ada pertanyaan begitu. Sisi depan adalah sisi yang berseberangan dengan sudut alfa. Oke, itu sisi depan yang berseberangan. Berarti yang berseberangan sisi depan tersebut yang dimaksud adalah AB. Oke, jawabannya adalah AB. Kemudian apa yang dimaksud sisi samping? Angkat tangan dulu, nanti Bapak akan mendekat. Ya, Ridho, sisi samping adalah? Sisi yang bersampingan dengan sudut alfa. Ya, sisi yang bersampingan dengan sudut alfa, yaitu sisi BC. Oke, lanjut. Apa yang dimaksud sisi miring? Apa Gifari? Sisi miring adalah? Apa Gifari? Sisi yang miring, Pak. Yang letaknya miring terhadap sudut alfa. Maka sisi miringnya adalah AC. Oke. Ya, kalian dari gambar ini sudah paham apa yang disebut dengan sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Nah, sekarang pertanyaan Bapak, kalau sudut betanya Bapak letakkan di sini, pertanyaannya sisi depannya yang mana? BC. Sisi sampingnya mana? Miringnya? Oke, berarti sudah paham ya. Ya, mana sisi depan, sisi miring, dan sisi samping. Kemudian, nah ini dia. Ada 3 nama untuk penamaan sisi pada segitiga siku-siku. Yang pertama, sisi depan disingkat dengan D. Ya, jadi diambil depan, D-nya doang ya. Sisi samping diambil dengan kata sa. Ya, sisi miring diambil dengan kata mi. Ya, nah makanya di sini ada contoh soal diberikan segitiga siku-siku. Penyelesaiannya adalah sisi P adalah sisi di depan sudut theta. Ya, kemudian Q adalah sisi samping pada sudut theta dan R adalah sisi miring. Tapi nggak pakai sudut theta, ya, karena miring jenisnya hanya satu. Ya, oke. Sekarang contoh atau materi yang berikutnya. Nah, perbandingan trigono pada segitiga siku-siku ada 6. Yang pertama sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Ya, oke. Ini kalian bisa lihat di sini ada segitiga siku-siku dengan sisinya X, Y, dan R. Ya, dalam slide berikutnya, pertanyaan Bapak, apa perbedaan antara kotak yang warna biru dan warna abu-abu? Silakan perhatikan dan kalian bisa angkat tangan, bisa menjawab apa perbedaan dari kedua kotak tersebut. Angkat tangannya. Ya? Ada?
Ya, bagaimana Amirah? Apa perbedaannya? Kalau kosekan Agak naik suaranya. berkebalikan dengan sin. Kalau kosekan berkebalikan dengan sin. Lalu Sekan berkebalikan dengan cos. sekan berkebalikan dengan cos. Kalau kotan berkebalikan dengan tan. Oke, kalau kotan berkebalikan dengan tan, ya. Oke, jadi kesimpulannya seperti itu. Sin berkebalikan dengan kosekan. Sin itu rumusnya depan per miring, sisi depan per sisi miring. Karena kebalikan, jadi kosekan dibalik, jadi miring per depan. Dan karena kebalikan pula, jadi muncul 1 per sin. Jadi kalau ditulis kosek itu adalah 1 per sin. Gitu. Nah, lalu sekan itu kebalikan dari cos, maka ditulis dengan 1 per cos. Lalu di sini kotangan itu kebalikan dari 1 per tan. Tapi menjadi catatan tambahan bahwa tangan itu selain daripada rumusnya depan per samping, tangan adalah sin per cos. Dan dari hal inilah kotangan muncul dengan bentuk yang lain, yaitu cos per sin. Ya, inilah jenis-jenis perbandingan trigonometri pada segitiga siku. Oke, sekarang lanjut. Di sini ada contoh soal. Silakan amati contoh soalnya. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, pertanyaannya dari soal ini apa? Tentukanlah nilai ke-6 perbandingan trigonometri untuk sudut alfa. Berarti yang ditanya adalah sinus, kosinus alfa, tangen alfa, kosekan alfa, sekan alfa, dan kotangen alfa. Ya. Oke, sebelumnya sisi C ini belum ada nilai. Ya, cara mencari C dengan teorema Pythagoras, dapatlah 3. Ketika semua sisi sudah ada nilainya, maka tinggal dihitung apa yang ditanyakan. Jadi misalkan kalau di sini 3, ya, maka kalian bisa tuliskan jawabannya di sini. Ya, yang pertama berarti sin alfa. Sin alfa apa ukurannya? Jawabannya. Sin alfa, kita kenal sin tadi rumusnya apa? Depan miring. Depannya apa? Akar 5. Miringnya 3. Jadi akar 5 per 3. Ya, nanti yang kedua kosinus alfa. Rumusnya apa tadi? Samping miring. Maka sampingnya 2 per 3. Begitu sampai 6. Ya, sampai 6. Bapak tidak akan ulas semuanya, ya. Yang penting kalian nanti paham. Oke, sekarang kalau yang terakhir deh, kotangen alfa. Angkat tangan. Jawaban. Apa Gifari? Kurang tahu. Oke, Alifah, jawabannya apa? Mau coba? Kotangen. Berapa, Rido? 2 per akar 5. Oke, jawabannya 2 per akar 5. 2 per akar 5. Oke, jawabannya betul ya. Kita beri tepuk tangan untuk Rido. Lobet. Nggak nyampe lagi. Itu. Keburu mati. Tadi emang lagi dicas.
Cepetan. Udah. Oke, kita lanjutkan. Ya. Oke, yang kedua, contoh soal yang kedua, yaitu coba dibaca oleh Andika soal yang kedua. Ya, silakan Andika. Sebuah apartemen Ya. membangun sebuah perusahaan membangun 3 buah apartemen, yaitu apartemen A, apartemen B, dan apartemen C. Untuk menghubungkan ketiga apartemen tersebut, perusahaan akan membangun jalan penghubung yang menghubungkan ketiga apartemen tersebut. Pembangunan jalan penghubung yang menghubungkan pembangunan jalan penghubung ketiga apartemen tersebut membentuk segitiga siku-siku dengan siku-siku di apartemen C. Jika A menyatakan besar sudut di apartemen A dan panjang sisi di depan sudut A tersebut adalah 8 meter, sedangkan panjang sisi di samping sudut A tersebut adalah 15 meter. Tentukanlah perbandingan trigonometri cosec A dan sec A dan kotan A yang dibentuk dari pembangunan jalan penghubung tersebut. Baik, terima kasih Andika. Sekarang kita coba identifikasi dari soal ini. Ada 3 apartemen dihubungkan dengan jalan penghubung. Lalu jalan penghubung ini membentuk segitiga siku. Yang mana siku-sikunya ada di apartemen nomor berapa? Nih, apartemen C. Kalau digambarkan bentuknya seperti ini. Ini apartemen C. Siku-sikunya kita buat garis lagi, jalan penghubung ini A. Lalu ke atasnya adalah B ya. Nah, informasi berikutnya adalah apa katanya? Jika alfa menyatakan besar sudut di apartemen A, maka alfanya ada di sini. Alfa di sini. Panjang sisi di depan sudut A adalah 8. Di sini 8. Sedangkan panjang sisi di samping sudut A yang mana? CA. Berarti ini 15-nya. Tentukanlah perbandingan kosekan alfa, sekan alfa, dan kotangen alfa. Sebelum menjawab ini, apakah sisi-sisinya sudah lengkap? Belum. Kita lengkapi. Sisi apa yang belum? Sisi miring, yaitu AB. AB rumusnya adalah akar 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Oke, jadinya 225 ditambah 64. Jadi AB-nya akar 289 sama dengan 17. Jadi AB-nya 17. Kalau sudah semua ketemu sisi-sisinya, maka tinggal jawab pertanyaan. Ya, kosekan rumusnya tadi apa? Kosekan miring depan, dilihat gambarnya. 17. Oke, 17/8. Jangan malu-malu untuk menjawab. Suaranya agak dikeraskan. 17/8. Sekan alfa berapa? 17/15. Oke, 17/15. Kotannya berapa? 17/8. Baik, inilah jawabannya kalau kita aplikasikan dalam masalah kontekstual. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, tidak? Cukup jelas? Oke, baik kalau cukup jelas. Sekarang Bapak ingin kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, siap-siap. Oke, sekarang bagian kelompok sini, duduk sebelah sini adalah kelompok visual. Ayo, yang visual, kemudian yang di tengah-tengah, yang di sini kelompoknya auditori. Dan yang terakhir sebelah sana yang kinestetik.
Silakan. Baik, sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah. Sekarang Bapak mulai dari kinestetik terlebih dahulu. Mana yang kinestetik? Angkat tangan. Mana satu kelompoknya ini? Satu. Yang ini? Ini dua. Yang ini? Tiga ya. Oke, kelompok ya. Ada 3 kelompok yang kinestetik. Dengarkan baik-baik ya. Oke, kamu ya belajar di luar ruangan. Kalian cari, mengamati benda yang memiliki tinggi. Usahakan lebih tinggi daripada badan kalian. Contohnya apa? Ada pohon mangga, ada tiang bendera, ya, ada tiang atau basket ya, ring basket bisa kalian gunakan. Kalian coba ukur benda-benda yang tadi Bapak sebutkan sebagai contoh dengan alat peraga yang namanya klinometer. Bagaimana cara membuat alat peraga tersebut? Nanti Bapak akan share ya video atau link YouTube penggunaan dan cara membuat klinometer. Bisa dipahami? Nanti hasil pengamatannya kalian tuliskan di dalam kertas selembar. Ya, misalkan kalian mengamati tiang bendera, ya, berapa ukuran asli dari tiang bendera tersebut? Paham ya? Paham ya? Oke, sekarang kalian boleh mulai dari sekarang. Bapak akan share videonya. Ya, semua alat-alat yang dibutuhkan dibawa. Apa? Satu kelompok aku semua bawa. Buku. Nggak usah, satu aja. Buku hanya satu yang dibawa per kelompok. Buku paket nggak usah ya? Nggak usah. Buku aku aja. Bapak kirim linknya ke Ayu ya. Ayu nanti share ke teman-teman yang kinestetik. Oke, silakan. Nanti Bapak akan mengecek ya. Oke. Nah, sekarang bagian yang visual. Visual, mana yang visual? Hadir? Mana? Satu, ini satu kelompok mana? Satu kelompoknya mana? Ini temennya mana maksudnya? Kamu temennya mana? Ini kok beda? Vidi sini, Vidi. Jangan di situ. Nah, gitu. Kamu duduk kalau mau gimana? Sini makanya pindah. Ambil bangkunya ke sini. Tarik. Duduknya boleh bebas, digabung mejanya biar enak. Silakan. Yang ini juga sama. Auditori. Silakan. Diatur tempat duduknya terlebih dahulu. Biar nyaman. Ayo. Ridho, kelompoknya mana? Ayo.
Baik, yang auditori mana? 1, 2. Yang ini visual. Oke, dengarkan yang visual. Bapak akan berikan lembar kerja untuk murid, untuk kalian. Kalian kerjakan. Jika nanti ada pertanyaan, angkat tangan. Bapak akan yang datang, ya. Jangan kalian yang jalan-jalan. Paham ya? Oke, sekarang Bapak akan bagikan lembar kerjanya, tolong diisi. Di dalam ada 3 kegiatan. Setiap kegiatan ada 2 pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya, jika tidak mengerti silakan bertanya. Baik, yang berikutnya untuk kelompok auditori. Maaf ya, auditori. Oke, nanti akan Bapak bagikan beberapa contoh soal. Kalian coba jawab terlebih dahulu, ya. Nanti, ya, Bapak akan meminta kepada setiap anggota kelompok menceritakan atau membahas kembali jawabannya ini dengan kata-kata sendiri. Jadi kalian rancang dulu di buku apa yang mau dijawab, kemudian nanti cara penyampaiannya sampaikan kembali ke Bapak. Ya, bisa dimengerti? Bisa ya? Misalkan di sini ada contoh. Contoh ada segitiga siku-siku di sini B, A, C dengan ukuran misalkan di sini 3, 4. Nah, yang ditanya adalah tentukan semua perbandingan trigono, berarti 6-6-nya. Nah, cara menceritakannya begini. Bapak contohkan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya ingin menceritakan pembahasan jawaban dari soal ini. Diketahui, Pak, di sini ada segitiga ABC. Ya, siku-siku di B. Lalu ukuran yang diketahui adalah AB sama dengan 3. Lalu BC sama dengan 4. Kemudian yang ditanya adalah tentukan semua perbandingan trigonometri. Gitu ya. Nah, nanti pertama, Pak, langkah pertama saya mencari AC-nya dengan teorema Pitagoras. Setelah AC ketemu, Pak, sekian, lalu saya masukkan pertama sin. Sin apa di sini sudutnya? Misalkan sin alpanya di sini. Sin alpa. Sin alpa itu depan per miring, maka sisi depannya adalah BC, sisi miringnya AC. BC-nya 4, AC-nya berapa nanti? Oke? Itu cara menjawabnya, menceritakannya seperti itu. Baik, nah sekarang di depan kalian ini banyak segitiga. Ada A sampai J, berarti ada 10 segitiga. Kalian pilih saja yang mana menurut kalian lebih mudah. Bisa dimengerti? Bisa ya? Oke, sekarang coba dikerjakan dan didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Ya, satu saja yang diceritakan kembali ke Bapak. Baik. Tulis ya nama kelompoknya di sini, tulis. Ini yang tadi sudah Bapak contohkan, jangan dipakai. Kan pas nih, ini 5 ya, ada 10, boleh lah yang A boleh dipakai lah ya. Ya udah. Atau gini, misal kelompok yang ini A sampai E. Kelompok yang ini sisanya F sampai J. Harus, ya.
Betul, kan ini ada 5, berarti A sampai E ini tinggal dibagi aja. Dibagi ya. Yang ini F sampai J. Ya, kenapa? Ini kan ada 5, ini kan kita 5, berarti 1 1 1. Tapi Iya. nanti yang maju ke depan 1 orang doang apa semuanya? Oke, dan nanti diambil sampelnya ya, bisa 2 orang, bisa 3 orang, atau bisa 4 orang, tergantung nanti waktu kecukupan waktunya ya. Oke. Pakai gini, Pak. Ya, dituliskan sisinya. Pakai rumus yang tadi, sami. Betul. Ya. Second tab kan. Ini samping. Ini aja, ini kan pakai paperclip, dilepas, kerjain masing-masing dulu. Tuh, biar cepet tuh. Iya, jangan numpuk. Coba. Nah, itu siapa bagiannya siapa? Diskusikan. Kesimpulan itu maksudnya dari jawaban yang kalian sudah cari, misalkan ternyata segitiga 1 kongruen sama bentuknya dengan segitiga 3. Apa alasannya? Karena ukurannya sama, perbandingannya sama. Atau bisa saja segitiga 1 dengan segitiga 3 ke sebangun. Sebangun itu berarti 1 kecil, 1 besar. Berarti memiliki perbandingan antara sisi dengan sisi yang lain. Ya, coba perhatikan segitiga 1 dengan 3. Yang ininya. Ini? Oh iya. Kelipatannya ya? Iya, betul. Nah, kesimpulannya tadi yang Bapak sebutkan. Coba dirangkai sendiri kata-katanya. 15 tuh. Iya. Iya sampingnya. Gini caranya nih, kalian kerjakan masing-masing, kan ada 3 nih biar cepat. Lah ini enggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Nih, Pak. Nih sini satunya. Oh, ini semua. Oh iya benar. Berarti kamu kerja sendiri, yang ini berdua. Dah, ya. Biar cepat. Ada yang mau ditanyakan? Gini, kalau ada akar kalau ketemu kuadrat gimana? Misalkan gini, Bapak ambil contoh ya. Akar 2. Nah, gini. 2 dipangkatkan dulu, berapa? 4. Akar diketemukan kuadrat jadi 2-nya. Jadi akarnya hilang, tinggal 2. Jadi 4 kali 2 berapa? 8. Ya. Ya, mau nanya apa? Oke. Begini, yang ditanya apa? Tinggi pohon. Sedangkan tinggi pohon itu dari mana sampai mana? Coba diberi tanda dengan pulpen. Ujungnya, puncaknya pohon mana? Puncaknya pohon. Puncaknya, oke. Puncaknya ini ya. Pangkalnya pohon mana? Pangkalnya ini. Oke, berarti dari puncak ke pangkal itulah tinggi pohon. Sedangkan tinggi pohon sudah kita hitung sebesar 1,68, sebesar diri kita. Artinya sisa tinggi pohon kita cari. Ya. Nah, sekarang tinggi pohon yang kita misalkan adalah X. Posisi X itu ada di depan sudut 50 atau di samping? Di depan. Jadi yang ditanya itu posisinya di depan. Kemudian yang diketahui adanya di mana? Di samping atau miring? Samping. Depan, samping. Rumus apa yang dipakai? Nah, pakai konsep tangen. Pakai konsep tangen. Depan per samping. Oh, baik Pak, baik Pak. Tangen 50 ada datanya di sini. Ya. Jadi tan 50 sama dengan sisinya apa? X per apa? 13 kan? Nah, dah silakan. Kesimpulannya segitiga 1 dan 3 adalah sebangun karena Karena apa?
Tadi memiliki ukuran memiliki ukuran yang ukuran apa? Ukuran yang satu kecil satu gede tuh. memiliki perbandingan ukuran. Diketahuinya ini berarti sisi samping 13 meter. Betul. 13. Alfanya 50. SM alpha. SM apa? Ini SM alpha bukan? Sisi samping. Enggak, SM alpha enggak ini? SM apa? Sisi samping. SA aja. Samping gitu. Sam atau SA. Sa itu samping. Tadi kan udah dijelasin. Samping itu sa singkatannya. Ya. Betul sekali. Karena ini aja karena memiliki perbandingan ukuran kan. Betul. Oke, kelar gue. Bantuin. Ini masih ada satu. Ini juga nih menara Apple. Oh. Ya. Alfi, kesimpulannya gimana? Coba ngerangkai kata-kata sendiri dari jawaban yang kamu temukan. Nah, dari segitiga ukurannya, coba. Oke, Bapak bantu. Segitiga 1, 4/5, segitiga 3, 8/10. Mereka hubungannya apa? Sebangun. Kalau kongruen itu sama semuanya. Berarti kalau di kongruen itu 4/5, di sini 4/5. Kalau sebangun itu berarti berapa kali lipatnya sebangun? Berapa kali lipatnya ini? 2. Ini pun sama kan? 3/5 dengan 6/10. 2 kalinya kan? Oke. Berarti kesimpulannya bisa ditarik. Silakan disusun kata-katanya. Ya. Nah, ya. Betul, ditambah dengan tinggi pengamatnya. Mana? Zaki? Apakah ini betul? Ya, betul. Ini betul. Tinggal yang ini. Ini nggak dibuat kesimpulan kan? Oh, kesimpulannya ada. Kesimpulannya apa? Ini. Kosekan kebalikan? Oh, Ya, begitu jawabannya. Ini pun sama. Ya, silakan. Ya. gimana itu juga, Pak? Kan sini kan depan ini kan, Pak. Ya. Berarti 12. Berarti depannya 12. Maaf, ini ukuran depannya berapa sisinya? 12. 12. Ini 9. 9. Ya udah. Berarti 12, 9, miringnya Nah, belum dicari. pakai pita goras. 12 tambah 9 12 kuadrat tambah 9 kuadrat sama dengan itulah miringnya. Iya, kenapa, Puan? Pohon mangga. Kenapa dengan pohon mangga? Oke, sekarang Bapak ingin tanya. Apa yang ditanya? Tinggi pohon. Oke, tinggi pohon. Tinggi pohon itu dari mana tingginya? Coba dikasih tanda. Mana tingginya? Puncak pohon, tandain puncak. Nggak usah, tandain aja hitam, titik hitam. Oke. Pangkal pohonnya mana? Tandain lagi. Itu pangkal pohon. Itu yang pangkal pohon. Pangkal tuh paling bawah. Pangkal pohon. Nah, itu merupakan tinggi pohon, oke? Nah, sekarang tinggi pohonnya sudah ada ukurannya cuma segini, yaitu sebesar tinggi pengamat 1,68 meter. Ya, 1,68 meter. Jadi tinggi pohon sudah ada. Tinggal kamu cari sisanya dari sini sampai puncak pohon. Iya, jadi kalau digambarkan ini sampai puncak, inilah sisanya. Inilah dimisalkan X. Maka terbentuk segitiga siku-siku. Ya. Oke,
13 ini terhadap berapa derajat nih? 50. Nah, 13 ini terhadap 50 derajat posisinya di depan atau di samping? Di samping. Oke, di samping. Di samping sama di depan. Depan sama samping. Rumus apa? Sin, cos, atau tan? Depan sama samping. Depan sama samping, Pak. Tan. Ya udah pakai rumus tangan. Jadi tan 50 sama dengan apa? Depannya mana, sampingnya mana? Oke, nanti tan 50-nya diganti. Makanya di dalam soal ini tan 50 dikasih tahu 1, sekian. Oke, coba dicoba dulu ya. Nanti kalau memang bingung, tanyakan lagi. Ya. Oh ya. Yang nomor berapa gambar segitiganya? Maaf. Yang nomor F. F ini dikurang. Karena sisi 15 ini sisi miring. Kalau yang H ini dijumlah. Jadi kalau yang miring diketahui maka dijumlah. Kalau yang selain miring diketahui, selain miring yang ditanya, maka dikurang. Miring dengan yang ini. Atau miring dengan yang ini. Kalau yang ditanya adalah ini. Oke? Yang H berarti miring. 10 kuadrat tambah 116. Bisa nggak? Bisa, tapi dipecah dulu. 116 itu perkalian berapa kali berapa? Kalau dibagi 4 berapa? 116 bagi 4. 29. 29 masih bisa dipecah lagi nggak? Nggak. Ya udah berarti 116 itu adalah 29 kali 4. Jadi akar 4 itu berapa? Kalau Bapak tuliskan begini, ambil contoh mudahnya begini. Akar 75. 75 itu perkalian 15 kali 5 atau 25 kali 3. Bapak pilih yang 25 kali 3. Kenapa? Karena akar 25 bisa dipecah. Akar 25 berapa? 5. Jadi 5 akar 3. Yang ini kenapa nggak dipilih? Karena 15 nggak bisa dipecah, 5 juga nggak bisa dipecah. Makanya tadi kenapa 116 di karena akar 4 adalah 2. Gitu. Yang J berarti ini dikurang ini. Iya. Infokan di kamar mandi, Pak. Kamar mandi. Pak. Ya udah. Ya. Aduh, gua kebet banget. Saya nggak bohong, Pak. Nahan dari tadi, Pak. Yang Zaki mau jajan tuh, Pak. Bener, Pak. Ini ada pengamatnya nggak? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada berarti jawabannya ini. Oke, kalau ada pengamat berarti tambahkan pengamat. Oke, begitu ya. Oke. Silakan di. Siapa orang pertama yang mau maju nanti? Shirley. Orang kedua? Malva. Orang ketiga? Nadine. Orang keempat? Orang kelima? Oke. Iya, gimana? Ayu sama Amira? Ini sudah benar belum? Oke, ini alatnya sudah benar. Lah nanti alat ini kerjanya untuk mengukur tinggi. Ya, dengan cara kamu amati benda yang mau diukur tingginya dengan sedotan. Kamu amati tingginya sampai ujung, lalu kamu perhatikan. Perhatikan benang posisinya ada di angka berapa pada busur derajat. Kondisi normal adalah di 90 derajat. Jadi ketika kamu dongakkan ke atas dan ada di angka 110, artinya 20 derajat kamu sudah gunakan. Berarti alpanya atau besar sudutnya 20 derajat. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Ya. Ya. Gitu ya? Oke, berarti yang kami ukur menggunakan meteran itu
bendanya dan jarak kita dari bendanya. Betul, jarak kamu tingginya berapa meter dan jarak dari pengamatan kamu ke benda yang mau diukur. Ya, gitu ya. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Pak. Jadi di sini saya akan menjelaskan segitiga siku-siku yang terdiri dari ABC. Saya akan menentukan semua perbandingan trigonometri. Tapi langkah pertama yang saya cari adalah AC-nya. AC-nya itu cara mencarinya 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. 3 pangkat 2 hasilnya 9 dan 4 pangkat 2 hasilnya 16. 9 ditambah 16 sama dengan 25. Hasilnya adalah 5. Berarti AC-nya adalah 5. Lalu saya setelah mencari AC, saya akan mencari sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotan. Cara mencari sin beta adalah depan dan miring, yaitu 4/5. Yang cos 3/5, tan 4/3, kosekan 5/4, sekan 5/3, dan kotan 3/4. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan orang kedua yaitu Malva. Assalamualaikum Pak. Jadi di sini saya akan menjelaskan segitiga siku-siku yang terdiri dari ABC dan saya akan menentukan perbandingan semua trigonometri. Jadi langkah pertamanya saya mencari AC-nya. Cara mencari AC-nya itu akar kuadrat dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Jadi akar kuadrat dari 36 ditambah 64. Jadi akar kuadrat dari 100. Jadi AC-nya itu 10. Selanjutnya saya akan mencari sin beta, cos beta, tan beta, cosec beta, secant beta, dan kotan beta. Nah, pertama sin betanya itu depan dibagi miring jadi 8/10. Cosec betanya samping dibagi miring jadi 6/10. Tan betanya depan dibagi samping jadi 8/6. Cosec betanya 10/8, secant betanya 10/6, kotan betanya 6/8. Oke, terima kasih Malva. Cukup bagus penjelasannya. Sekarang Bapak ke kelompok auditori yang kedua. Siapa orang pertama? Oke, silakan. Bisa bergeser dulu tempat duduknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya akan membacakan hasil perhitungan trigono yang saya temukan. Diketahui segitiga siku-siku ABC delta berada di sisi C. Ya. Sisi AB 15, sisi BC 9, dan sisi AC belum diketahui. Ya. Setelah saya hitung, saya mencari Pitagoras AC dan hasilnya 12. Ya. Hasil yang saya dapatkan trigononya sin sama dengan 12/15, cos sama dengan 9/15, Ya. tan sama dengan 12/9, Ya. CS-nya sama dengan 15/12, Ya. Sekan. sekan sama dengan 15/9, Ya. dan kotannya sama dengan 9/12. Oke, terima kasih. Selanjutnya, auditori dari kelompok 2 untuk orang kedua. Itu sudah nyala. Biarkan aja lanjut. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya akan membacakan hasil trigono yang saya hitung tadi. Saya menemukan diketahuinya segitiga siku-siku ABC delta berada di sisi C, sisi AB sisi AB itu 30, sisi BC 16. Nah, yang ditanyakan adalah sisi AC. Pertama-tama saya mencari Pitagoras AC dan hasilnya itu 34. Ya. Sinnya sama dengan 16/34, cosnya 30/34, Ya. tan 16/30, Iya. CSC-nya 34/16, Ya, sekannya. sekannya 34/30,
dan kotangannya 30/16. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup ya. Itulah penjelasan dari kelompok auditori. Baik, kita sudah berada di ujung kegiatan pembelajaran. Ya, jadi untuk pembelajaran hari ini ya kita bisa simpulkan yang pertama adalah rasio perbandingan atau rasio trigonometri pada segitiga siku-siku memiliki berapa jenis rasio? Ada 6. Yang pertama sin, yang kedua cos, ketiga tan, kosekan, sekan, dan kotangan. Ya. Nah, kemudian trigonometri bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari yang telah dilakukan oleh kinestetik tadi. Ya, bahkan ada yang menghitung tinggi pintu, bahkan ada yang menghitung tiang dari bola voli, net dari bola voli. Bapak lihat tadi pergerakannya cukup semangat sampai ada yang manjat-manjat. Ya, itu menandakan semangat, ya. Padahal kalau pakai aplikasi dari trigonometri nggak perlu memanjat, sebetulnya seperti itu, ya. Oke. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya 2 pertanyaan saja. Tolong dijawab bersama-sama. Materi apa yang kalian peroleh pada hari ini? Ya, coba Shirley, coba materi apa yang kamu peroleh pada hari ini? Cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangan. Lalu, apa lagi? Lalu mencari sudut segitiga siku-siku menggunakan teorema Pythagoras. Oke, itu yang kalian peroleh hari ini. Nah, sekarang Bapak ingin tanyakan pertanyaan terakhir ya. Yaitu bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Seru ya, sampai ada yang manjat-manjat. Itu serunya ya. Oke, kalian bisa pelajari ini nanti di rumah sendiri, ngukur pagar rumah, ya, ngukur apa lagi? Ya, pohon mangga yang ada di rumah, ya, pohon rambutan yang ada di rumah, jangan ngukur pohon toge, itu aja. Ya, oke, cukup sekian dari Bapak. Kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mahendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana tadi perasaan mengajar di kelas 10 IPA 3? Alhamdulillah, perasaannya sangat senang dan anak-anak atau murid-murid bisa mengikuti seluruh aktivitas kegiatan pembelajaran yang telah saya sampaikan dan mereka mampu membuat kesimpulan pembelajaran pada hari tersebut. Alhamdulillah. Berarti kekhawatiran kemarin pemaparan mengenai RPP itu terjawab, ternyata di kelas malah lebih bagus ya penerapannya. Nah, menurut Pak Mahendra sendiri dari sebelum kita menggunakan RPP dengan setelah menggunakan RPP, performa yang kemarin ditunjukkan di kelas bagaimana tuh Pak Mahendra? Performa dari sisi pengajar, terutama guru, saya lebih fleksibel dan bisa lebih banyak mengarahkan murid-murid menjadi fasilitator ya, lebih condong ke fasilitator, membimbing anak-anak untuk menemukan atau memecahkan masalah yang ada dalam lembar kerja. Baik. Kemudian dari performa murid, saya melihat lebih semangat
apalagi dibagi menjadi beberapa gaya belajar, terutama yang kinestetik itu lebih semangat. Mereka mencari menemukan masalah di luar kelas seperti itu. Baik. Nah, kalau dilihat dari percakapan kita saat praobservasi mengenai penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan kompetensi sosial emosional yang terlihat dari RPP semua sudah berjalan dengan lancar ya Pak. Iya. Dari pembukaan sudah tergambar di RPP dan ternyata realisasinya juga 100% mirip. Iya. Lalu kegiatan inti juga berjalan sesuai dengan diferensiasi konten, diferensiasi penugasan sampai pada hasil ya Pak ya. Nah, berikutnya pengelolaan kelas juga terlihat sudah sangat kondusif. Iya. Sementara kolaborasi anak tiap gaya belajar ini sudah terlihat antusias. Iya. Nah, mohon izin saya memberikan penilaian nih Pak Mahendra. Waktu di awal praobservasi Pak Mahendra punya target pencapaian itu 85. Iya. Nah, alhamdulillah ketika di lapangan itu tidak 85 Pak, tetapi sudah naik ke 95. Kenapa? Karena dari RPP yang dirancang, lalu penerapannya semuanya terpenuhi dengan baik. Alhamdulillah. Nah, lalu begini Pak, kan kita kalau diferensiasi ini nggak satu kali pertemuan. Iya. Berikutnya pasti akan kita berlakukan lagi. Betul. Nah, rencana Pak Mahendra selanjutnya mengenai RPP diferensiasi dengan sosial emosional yang akan dikaitkan dengan KD-KD berikutnya itu bagaimana? Oke, pada pertemuan hari ini di kelas yang sama yaitu 10 IPA 3, tadi saya terapkan juga gaya belajar atau rencana pembelajaran yang berdiferensiasi. Saya bagi lagi dengan kelompok dan ada satu anak, bahkan mungkin lebih ya, mungkin tidak diungkapkan perasaannya, tapi ada satu anak yang berkomentar bahwa Pak sering-sering kayak gini gitu, artinya biar tidak bosan Pak. Jadi saya berpikir wah ini suatu motivasi bagi saya bagaimana dari hal tersebut bisa menumbuhkan semangat belajar mereka. Nah, sehingga nanti ke depannya bisa memperoleh nilai atau akademik yang saya harapkan, yaitu meningkat itu dari semester sebelumnya, seperti itu. Baik. Kalau dilihat dari paparan di atas semuanya sudah memenuhi syarat, namun ada satu kekurangan nih Pak Mahendra kemarin. Ketika terjadi praktik, ada anak kinestetik yang sampai naik ke kalau nggak salah jaring-jaring ya Pak Mahendra. Betul, itu naik ke jaring-jaring. Nah, kebetulan saat itu Pak Mahendra sedang menuntun yang lain. Sehingga anak tersebut justru terlihat mempraktikkan di luar jangkauan guru. Betul. Mungkin kedepannya harus ada pemimpin pembelajaran yang bisa melaporkan ke Pak Mahendra. Betul, harus. Supaya semua kelompok bisa tertangani dengan baik. Hanya itu sih masukannya Pak Mahendra. Terima kasih Ibu. Kalau yang lainnya sudah sempurna, sudah 95 dan kedepannya saya harap Pak Mahendra menjadi pilot project nih bagi guru-guru lain untuk penerapan pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional. Nah, memang harus dimulai dari RPP dulu Pak. Setelah RPP-nya kita ajukan, lalu gambarannya jelas, baru kita praktekkan. Mungkin pertemuan hari ini cukup sekian ya Pak Mahendra, karena kita hanya mengulas bagaimana peningkatan dari praobservasi, observasi, dan akhirnya sekarang kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Pak Mahendra sudah mampu merealisasikan RPP berbasis pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional. Iya. Adakah lagi yang mau dibicarakan Pak Mahendra? Kemarin sebetulnya masalah yang tadi kekurangan saya yaitu tentang harus dibagi pemimpin kelompok. Memang sudah saya ibaratkan itu saya nanti akan rancang seperti itu. Makanya kemarin saya coba bagaimana siswa menyerap
informasi dari tayangan video yang ada di YouTube. Ya. Ternyata ada salah satu kelompok yang tidak menyerap secara utuh. Betul. Jadi ketika disuruh menghitung atau mengukur tinggi suatu benda, benar-benar diukur asli dengan meteran, maka dari itu ada sampai yang manjat-manjat. Ya. Seharusnya kalau mereka baca utuh informasi yang ada di YouTube, kita cukup menggunakan alat peraga itu udah selesai, Bu, seperti itu. Cuma memang lagi-lagi siswa lihat informasi di awal, terima terpotong, kemudian mereka langsung praktikan. Ya alhasil sih sebetulnya saya lebih kepada semangat siswa. Oh ternyata memang kalau diberikan hal yang di luar kelas mereka lebih semangat. Tapi ya perlu digarisbawahi, yaitu informasi harus diterima secara utuh dan bisa diserap secara maksimal agar hasil tidak tidak berantakan dan harus sesuai dengan sistematis gitu, terurut gitu, Bu. Baik. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau di atas kertas semua pembelajaran sudah sempurna ya Pak Mahen, tapi ketika di dalam pembelajaran itu sendiri terjadi temuan-temuan yang memang seperti tadi Pak Mahendra kemukakan, itu di luar nalar kita. Di luar dari ekspektasi dan harapan saya gitu. Dan ternyata Pak Mahendra sudah bisa merancang, jika nanti terjadi kehilafan serupa sudah ada planning B-nya. Betul. Baik, terima kasih Pak Mahendra. Ini menjadi pembelajaran buat saya juga, karena yang namanya kejadian eksidental itu sering terjadi, sehingga kita sebagai guru memang harus cerdas-cerdas menuntun anak supaya mereka bisa mengikuti. Kita juga harus cepat tanggap terhadap situasi pada saat kita mengajar. Artinya kita punya plan A, maka ketika kondisi tertentu maka kita siapkan plan B-nya seperti itu. Baik. Ya, ini usulan yang sangat bagus dan bisa menjadi pembelajaran buat semua guru ya Pak Mahendra ya. Terima kasih atas masukannya Pak Mahendra. Mari kita saling belajar kembali sama-sama demi peningkatan mutu murid-murid kita. Ibu. Baik, makasih Pak Mahendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada